Assalamualaikum semuanya, apa kabar? Berjumpa kembali di channel Arayan Afsen. Menjelang lebaran ini pasti dari kalian ini banyak yang pada ke tukang pangkas rambut guys. Karena apa? Karena memang sudah seperti tradisi kali ya. Jadi kalau misalkan mau lebaran tuh semua harus tampil rapi, ganteng, tampan gitu. Tak terkecuali anakku ini guys. Jadi anakku ini pengen potong rambut sebelum lebaran. Biasanya ini kalau menjelang lebaran itu pangkas rambut suami aku tuh udah mulai rame guys, alhamdulillah. Itu berkah dan nikmat yang luar biasa bagi kami ya guys, karena dengan begitu kita bisa ada ongkos buat pulang kampung. Karena siapa sih yang gak mau pulang kampung? Pulang kampung itu biarpun bukan kampung aku ya guys, itu kampung suami aku sendiri, tapi kan karena itu tanah kelahiran suami aku pun sangat seneng gitu diajak pulang kampung. Karena kalau aku pulang kampung tuh setahun sekali guys, pas lebaran aja. Nah memang biasanya di pangkas rambutku ini ramenya itu min 2 1 mau lebaran tuh rame banget guys. Apalagi waktu itu pernah ya, beberapa tahun yang lalu pas malam takbiran itu aku masih buka sampai jam 12 malam guys. Jadi aku temenin suami aku di ruko kerja kan gitu, nemenin dia sampai malam, terus sambil ngeliatin orang main kembang api. Seneng banget deh guys. Untuk tarif pangkas rambut aku nggak berubah ya guys, aku tuh masih pakai harga lama guys. Jadi untuk yang dewasa itu harganya itu 20.000 guys. Terus kalau untuk anak remaja dan juga anak-anak itu kita pukul rata harganya 18.000. Terus kalau misalkan untuk cukur kumis dan jenggot itu goceng guys, goceng itu 5.000 ya, dengan tempat pangkas rambut yang full AC guys. Jadi kita pangkas rambut ini ada AC-nya di dalamnya, jadi kalau misalkan ada yang masuk kita langsung tutup pintu kan, karena biar AC-nya nggak keluar-keluar, karena kan takutnya nggak dingin kalau misalkan pintunya itu kebuka gitu guys. Jadi di sini kita untuk bangkunya memang ada satu doang ya guys, karena memang yang potong rambut itu cuma suami aku doang guys. Kita nggak memiliki karyawan, insya Allah kita masih bisa handle kok. Suka dukanya jadi tukang pangkas rambut itu banyak guys. Terkadang tuh kalau misalkan ada yang mau potong nih, kata suamiku kan suka cerita ya guys, udah potong udah jadi nih kayak gini, ternyata dia lihat oh kayak nggak cocok deh, minta ganti guys. Itu untung suami aku tuh punya kesabaran tuh yang seluas samudra, jadi dikerjain lagi gitu. Coba kalau aku guys yang kesabaranku setipis tisu kan, kalau misalkan udah jadi dipotong udah kelar, ya udah nggak bakalan lah aku kotak-katik lagi. Karena memang di dalam pangkas rambut itu termasuk servis ya guys, pelayanan gitu kan. Beda sama aku yang jualan sembako pun pelayanan, tapi termasuk ke produknya, ke barang-barangnya, misalkan jualan-jualan aku. Kalau suamiku kan memang lebih ke jasanya gitu guys. Jadi suamiku ini memang alhamdulillah ya, sabar banget guys. Ini anak aku lagi flu terus nih guys, kenapa ya, kayak menjelang lebaran ini suka flu-flu gitu, padahal anak aku nggak pernah yang namanya tuh minum es tuh jarang. Apalagi di bulan Ramadan ini kayaknya kita sekeluarga tuh nggak minum es guys, karena memang suami aku itu nggak bisa flu ya guys. Kalau misalkan flu itu dia akan mengganggu ritme jantungnya guys. Jadi sebisa mungkin aku pun nggak minum es, karena kalau misalkan aku pilek kan otomatis kan menularkan ke suami aku, yang namanya suami istri kan gitu. Terus kalau misalkan anak aku pilek juga, biasanya itu satu keluarga juga pasti pilek, makanya itu aku menghindari banget itu yang namanya es gitu. Biarpun tuh aku suka banget sama es gitu, tapi demi suami biar sehat terus, makanya aku menjauh dari es itu sih guys. Tapi memang sih yang namanya kesehatan orang itu kan berbeda-beda ya. Kalau memang aku ini juga riskan guys, aku tuh kena hujan dikit aku pasti pusing, kena panas dikit aku pasti pusing. Makanya itu aku kalau misalkan lagi jemput abang lagi panas-panas itu aku harus pakai topi.
Terus kalau misalkan hujan itu aku juga harus pakai topi, makanya itu jadi memang sensitif gitu guys. Aduh, karena mungkin faktor umur kali ya, yang namanya umur itu kan nggak bohong ya, semakin kita tua semakin banyak sakit-sakitnya. Tapi ya kita selalu berdoa ya, kita berdoa, kita berusaha agar selalu sehat, karena ada anak yang harus kita jaga, ada anak yang harus kita besarkan, ada orang tua juga yang harus kita perhatikan gitu guys. Semoga kita sehat ya. Untuk kalian juga jaga kesehatan ya. Biasanya kalau menjelang lebaran ini yang datang itu banyak bocil-bocil guys. Itu jadi kalau misalkan buka puasa, kalau sudah menjelang lebaran itu aku pasti bukanya di ruko gitu, sebisa mungkin aku ke ruko. Kalau misalkan papanya mah selalu sebisa mungkin pulang ke rumah gitu, habis pulang makan terus sholat maghrib di rumah, terus langsung dia ke ruko lagi. Cuman kadang kasihan gitu kalau misalkan dia bolak-balik, jadinya tuh aku pengennya sih ya aku yang kesana gitu guys, karena memang suka terburu-buru gitu guys, kasihan gitu. Cuman yang namanya suami itu selalu ingin memberikan yang terbaik ya buat keluarganya, makanya aku tuh selalu berdoa semoga suami aku selalu sehat, dipanjangkan usianya, diberikan banyak rezekinya, keberkahan dalam hidupnya. Pokoknya segala doa-doa yang baik-baik untuk suami aku demi anak dan istrinya ya guys. Aku selalu berdoa yang terbaik untuk dia. Lanjut lagi nih, kita mau ngebahas tentang lebaran nih. Kalian pada mau kemana nih lebaran ini? Apakah pulang kampung ataukah di rumah aja? Terus pergi ke tempat teman-teman kalian atau ke rumah saudara? Itu kalau aku kan memang aku insya Allah kan pulang kampung ya guys. Aku ke rumah mertua aku. Tuh, jadi sebenarnya kalau dalam uh, tradisi keluarga aku, setiap lebaran kedua itu kita kumpul keluarga guys. Jadi satu keluarga itu banyak kan ya aku ya, dari mama aku itu kan punya kakak, punya adik-adik, terus mereka kan beranak pinak ibaratnya kan, itu kumpul di satu rumah guys. Dan sekarang itu rumahnya di rumah kakak aku yang di sini guys. Tahun lalu kita bareng-bareng ya, tapi kan yang namanya aku kan hidup berumah tangga kan kita harus fair ya, harus adil. Jadi 1 tahun di rumahku, 1 tahun lagi di rumah suami aku, di rumah kedua orang tuanya maksudnya, karena suami aku nggak punya rumah di Magelang guys, jadi itu adalah rumah orang tuanya tuh. Jadi kita emang ganti-gantian nih guys, nggak yang namanya terus di rumahku, enggak tuh. Kita mencoba buat adil ya sebagai seorang anak dan juga aku sebagai seorang menantu, karena aku pun di sini juga adil. Di sini aku kan tinggal jauh dari saudara-saudara aku guys, aku jauh dari mertua aku pula gitu, kita seorang diri. Tapi alhamdulillah kita memiliki banyak tetangga yang baik banget gitu, tetangga rasa saudara ya guys. Di sini tetangganya tuh baik-baik, mereka tuh juga bisa menerima keterbatasan anak aku gitu, nggak yang namanya tuh jahatin anak aku tuh, enggak guys, alhamdulillah gitu. Mereka tuh bener-bener sayang sama anak aku gitu guys, dijaga gitu. Makanya aku betah di sini tuh, aku betah banget, alhamdulillah ya guys. Selama kita tuh baik sama orang, orang pun akan baik sama kita, percaya dah. Ini kemarin itu selama Ramadan itu abang tetap sekolah guys, cuman sekolahnya itu dari jam 8 sampai jam 11 siang aja gitu, jadi cuma sekitar 2-3 jaman lah gitu. Dan itu pesantren kilat ya, namanya Smart Friend gitu. Jadi si abang ini pakai baju koko ke sekolah, terus dia sholat duha di sekolah. Kalau untuk sholat duha abang ini termasuk yang rajin guys, karena mungkin aku kan suka sholat duha ya, jadi abang juga ikutan. Apapun sholat yang aku kerjakan pasti abang ikut gitu, dan dia biarpun dalam keadaan lagi mau setengah tidur nih, dia akan sholat guys ketika aku sholat gitu. Makanya aku bilang alhamdulillah, masya Allah gitu, anakku ini sholatnya rajin gitu. Dia itu sangat membantu aku banget gitu, kayak misalkan buka warung, tutup warung, itu pun anak aku yang ngerjain guys. Terus dia nungguin orang gitu, dia mencoba buat berjualan sama orang gitu kan. Makanya aku sangat sayang sama anak aku, dia mencoba bisa segalanya, walaupun dia tuh kalau misalkan ngomongin tentang price itu agak susah. Makanya kalau misalkan tentang
ada yang nanyain harga atau apa pasti langsung manggil aku gitu. Nah, tapi nggak apa-apa, kita kan belajar ya guys, aku pun belajar, anak aku pun belajar. Aku ingin mengajarkan anak aku mandiri, aku ingin mengajarkan anak aku itu bisa bersosialisasi dengan orang guys. Mudah-mudahan ya guys, yang abang cita-citakan itu tercapai. Abang tuh pengen menjadi masinis guys gitu ya. Nggak ada yang nggak mungkin sih bagi Allah gitu guys. Kita kan segala apapun yang kita inginkan itu kita gantungkan saja sama Allah guys. Persiapan lebaran aku apa ya guys, aku nggak ada persiapan. Yang aku persiapkan hanyalah kesehatan kita semua ya guys, biar sehat gitu. Jadi sebelum kita mau pulang kampung pun aku kontrol dulu, si anakku harus kontrol dulu kan, cek darah dulu, ngeliat elektrolitnya gitu, amankah atau bagaimana gitu, karena kan perjalanan kan cukup jauh ya, makanya kesehatan itu nomor satu sih. Aku nggak bikin kue, aku juga nggak beli ini itu tuh, nggak guys. Aku yang biasa-biasa aja kali ya, cuman memang ada aku pesen kayak kue Kastengels, nastar, terus putri salju, terus apalagi kue sagu, itu yang anak dan suami aku suka dan aku juga suka tuh, aku pesan itu doang guys, buat kita ngemil. Karena biasanya kalau lebaran itu ya aku yang keluar kan, aku yang ke rumah saudara-saudara, ke rumah mama yang pasti kan, ke rumah orang tuaku gitu. Tapi kan karena sekarang ini aku lebarannya di kampung, jadinya ya mungkin ya buat kita sendiri aja cemilannya, kecuali kalau lagi ada yang dateng gitu guys. Tuh yang namanya kita menjalin silaturahim itu kan memperpanjang umur ya guys, memperpanjang umur, memperbanyak rezeki gitu. Jadi nggak apa-apa, lakukan saja gitu. Aku tuh pengennya tuh sebenarnya tuh jalan-jalan tuh guys, aku tuh pengen jalan-jalan tuh ketemu sama teman-teman aku, jalan-jalan itu silaturahim ya guys. Aku ingin ketemu teman-teman SMP aku, SD aku, SMA aku sebenarnya, cuman belum kesampaian gitu. Karena aku kan kerjanya ini, suamiku kerjanya itu kan yang seperti ini gitu, usaha sendiri kan. Ketika kita keluar, ketika kita tutup ruko ya kita nggak ada penghasilan apapun guys gitu. Jadi berbeda dengan orang yang punya gaji. Kalau orang yang punya gaji kan ada masa libur ya, sebelum lebaran, terus sudah lebaran itu kan ada libur yang berapa hari itu kan, berapa 2-3 hari atau berapa lah, aku nggak tahu. Tapi kan itu nggak memotong gaji, malah kan digaji dan dapat THR pula kan, tapi kita enggak. Tapi apapun itu kan adalah pilihan. Aku dan suami sudah memilih untuk mandiri seperti ini guys. Kita memilih untuk usaha sendiri, biar apa, biar kita bisa berobat, biar kita bisa antarin anak kita kontrol kemana-mana kita bisa. Maksudnya kalau dulu kan waktu suami aku masih kerja di hotel itu kan kita buat kontrol tuh agak susah, nggak enak kalau misalkan tuker shift, terus kadang-kadang suka minta libur atau tukeran shift itu tuh suka nggak enak sama orang. Makanya ya udah kita ambil keputusan buat resign. Aku pun tadinya kan kerja di kantor, tapi suami aku minta aku untuk resign buat fokus jagain anak aja di rumah tuh. Dan istri itu 100% harus nurut apa kata suami guys. Tapi tergantung ya guys, yang bagaimana dulu sebenarnya. Kalau aku ya, kalau ini kan memang suami aku yang meminta untuk menjaga anak gitu, karena anakku ini kan ABK, agak sulit juga untuk kita cari mbak kayak gitu. Aku takut anak aku di zolimin ya, kita nggak berprasangka buruk, tapi kan yang namanya kesabaran orang tua dan orang lain itu kan berbeda guys. Finally, pesan aku buat kalian yang pada mau pulang kampung, persiapkan kesehatan kalian, diri kalian ya guys. Itu karena kesehatan itu penting banget guys. Kita harus sehat. Aku tuh inget banget ya guys, dulu aku pernah pulang kampung itu tiba-tiba anakku nggak bisa jalan guys gitu, terus kita ajakin, akhirnya tuh pas belum lebaran pun kita pulang kan, nggak jadi lebaran di kampung, padahal tuh kita sudah mempersiapkan diri untuk lebaran di kampung, makanya pulangnya sebelum lebaran. Tapi karena anakku sakit nggak bisa jalan, akhirnya kita langsung pulang kan. Kita pulang terus kita langsung berobat, cek darah lengkap di
sekitar rumahku di Bekasi, klinik sini kan, tapi ternyata hasilnya katanya bagus, nggak apa-apa, cuman kecapean. Tapi kan yang namanya naluri seorang ibu tuh beda kan guys. Aku makanya langsung ke rumah sakit Harapan Kita malam-malam ya guys, dan ternyata kalium anakku tuh cuman 1, dan alhamdulillah tuh kata susternya itu cepet penanggulangannya. Kalau nggak, aduh aku nggak tahu deh guys, kalium 1 itu bahaya banget guys. Nanti ya kalau kapan-kapan aku pengen bercerita tentang kalium, elektrolit, terus penyakit hipokalemi, nanti insya Allah di video kita selanjutnya, sebagai ini aja pengetahuan ya tentang kesehatan. Makanya kita sehat ya guys, kalian sehat ya, biar kita bisa sama-sama menyambut hari lebaran ini. Oke guys, sekian dulu ya video kita kali ini. Aku mohon maaf lahir batinku kalau aku melakukan kesalahan dalam pembuatan video, aku melakukan kehilafan dalam ucapanku, kata-kataku, atau apapun tentang diriku dan channel aku mohon maaf. Dan terima kasih buat kalian yang selalu menonton channel aku sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat lebaran, bye.